semuanya, saya Clarissa sebagai ex-manager yang bersangkutan. Saya izin baca ya karena saya belum pernah buat seperti ini sebelumnya dan saya nggak bagus buat ngomong di depan kamera, but I'm learning. Oke, sebenarnya masalah ini tuh udah selesai. Namun karena yang bersangkutan cerita mulut ceritanya sendiri, ada baiknya saya cerita dan berbicara dari POV saya, disertai bukti yang saya miliki. Memang berdasarkan pertemanan. Kenapa? Karena beliau sering mengeluh bahwa manajer sebelum saya pekerjaannya tidak beres semua. Dari sana saya menawarkan diri. Saat itu saya sedang kuliah dokter gigi dan ada waktu untuk pekerjaannya. Saya memang mencari pengalaman dan uang saku yang cukup sembari kuliah. Karena yang bersangkutan pada saat itu bilang bahwa gaji manajernya di atas 1 juta. Kesalahan terbesar saya itu tidak ada hitam di atas putih dan terlalu percaya dengan beliau. Ternyata inisiatif baik saya tidak terbalaskan dengan inisiatif yang sama untuk membayar saya. Karena saya orangnya nggak enakan, ketika 250 juta yang dijanjikan oleh beliau secara lisan dipotong tanpa alasan ke 170 juta, saya tidak ada menuntut apa-apa karena saya tahu itu kesalahan saya, nggak ada hitam di atas putih dan terlalu percaya. Saya kirim buktinya. Yang bikin saya miris saat itu, beliau pamer ke teman kampus dan teman terdekatnya bahwa gaji saya 8 juta. Ya mungkin beliau sudah terlalu nyaman dibantu, yang mana job desk saya tuh nggak sedikit. Sebagai manajer, PA, admin, finance, supir dengan mobil pribadi saya sendiri. Kemudian beliau mention untuk usaha jualan. Usaha jualan dimaksud jual skincare, make up, baju. Tapi please take note, kalau baju itu bukan punya kamu ya. Karena saya udah menjalankan usaha thrift baju itu dari 4-5 tahun yang lalu. Kalau misalnya kalian suka nge-thrift pada zaman-zaman dahulu, itu pasti pernah lah dengar Adopt Me That. Dan beliau tahu atas hal itu semua. Baju semua modal dari saya, dan semua saya ngatur, saya yang bantu desain. Kalau memang itu punya kamu, coba sebutin pabrik mana deh. Nama PIC-nya kalau bisa kamu sebutin, baru boleh ngakuin itu punya kamu ya. Kenapa pakai rekening saya? Karena pada saat itu beliau sangat-sangat takut yang namanya pajak. Karena beliau pada saat itu punya penghasilan ratusan juta, namun tidak pernah membayarkan pajak. Sampai saya pernah lihat juga kalau misalnya beliau berikan cash supaya tidak ada di ATM, tidak banyak di ATM. Kemudian untuk uang tersebut itu masih ada di saya, tidak pernah saya sentuh dan saya bisa jamin bahwa uang 300 juta yang di-mention itu tidak benar. Kalau kamu bisa rincikan 300 juta tersebut bisa dikirim ke aku sih secepatnya ya. Dan saya juga heran kenapa uangnya nggak diambil sama beliau sampai sekarang. Kayak apa saya masih dibuat jadi kedok uang gelapnya itu. Jadi kalau kamu merasa dirugikan finansial atau bagaimana, bisa bilang ke saya langsung. Tap, kamu punya nomor aku. Saya nggak gila uang anaknya, saya pasti bakal kembalikan uang kamu. Dan saya lebih respect yang namanya kejujuran. Untuk masalah tidak profesional di bagian mana? Pekerjaan. Mari kita lihat ya. Saya mohon maaf kepada brand yang pernah bekerja sama dengan saya, karena saya harus berbohong demi beliau. Kenapa? Karena ternyata dari zaman sebelum beliau bekerja dengan saya sampai sekarang, manajer barunya sempat ngobrol dengan saya, ternyata permasalahannya sama. Beliau belum bisa tanggung jawab dengan pekerjaannya sendiri. Kenapa? Karena beliau tidak bisa menepati janji draft atau posting yang sudah ditetapkan. Dan itu membuat saya harus reschedule berulang-ulang dan berbohong pada brand dengan alasan sakit atau pergi atau lainnya. Dan saat itu pernah saya ingatkan masalah ini. Namun beliau dengan angkuh berkata, ya brand kan yang butuh aku. Kemudian bilang lagi, pasti aku yang dicariin brand dan pasti brand itu re-endorse. Saya cuma udah diam aja, yang penting saya udah mengingatkan. Saya kerja sama juga di manajemen. Semua otorisasi payment ada di pihak beliau. Dan saat itu saya dikejar harus payment juga ke QL lain. Dan susahnya bukan main, nanti buktinya aku share juga. Sampai ada suatu ketika, salah satu QL hampir tidak dibayarkan juga haknya. Dan QL ini udah mau mengikhlaskan uangnya, karena di awal sudah di warning oleh beliau untuk tidak chat lagi kepada beliau. Dan QL ini udah tidak mau berurusan panjang dengan yang bersangkutan. Nanti saya juga tunjukkan. Oke, untuk manajemen memang kita ada kerjasama start dari Januari hingga 8 Juli 2024. Dan beliau sendiri memutuskan untuk keluar dari manajemen dan menyuruh saya melanjutkan dengan tim saya. Profit telah dibagikan 50% sejak berdirinya manajemen hingga tanggal keluarnya beliau. Namun, saya heran mengapa beliau bilang 100% ke saya. Ya wajar, bila mana setelah 8 Juli profit 100% ke saya karena beliau sudah mengundurkan diri pada tanggal 8 Juli. Namun, sebelumnya itu, beliau tetap meminta 50% setelah beliau keluar. Saya kekeh tidak mau, karena beliau tidak ada kerjanya sama sekali. Kemudian, berujung beliau membawa 2 lawyer, bapaknya dan manajernya untuk mediasi tiba-tiba ke tempat saya. Dan saya di sana mengikhlaskan uangnya. Gak ribet nih aku nih. Tahu lah saya, aku juga sama uang gak greedy, gak serakah. Ya? Apa-apa, ayo nah, langsung nah. Ikutin aja dia maunya apa, dah. Ikutin aja. Gak Dah, apa-apa, udah. Nah ya. Rezeki udah ada yang ngatur, daripada ngurusan sama orang ribet, orang jadi, serakah. Sorry. Dan saya dibilang pemalsuan tanda tangan stempel. Lagi-lagi beliau bilang secara lisan kepada saya untuk meminjamkan CV-nya kepada saya dengan sadar. Karena pada saat itu saya sedang proses pembuatan CV yang baru, dan proses pembuatan CV yang baru itu tidaklah mudah.
Start dari pendirian akte ke notaris, pembuatan DPWP, pengurusan surat-surat ke KPP, kemudian sampai di pembuatan rekening bank. Dan itu memerlukan proses yang nggak pendek gitu ya. Dan sekarang saya dipermasalahkan dengan fasilitas yang beliau berikan. Aku kasihan sama kamu, aku pinjemin kamu CV. Kalau aku mau pinjemin kamu CV, kamu gak ada duit, udah. Pegang. Saya kirim buktinya juga. Dan ketika saya udah ikhlas dengan uang yang saya berikan, besoknya itu orang tua dari beliau telepon kepada saya bilang, saya udah rujuk si beliau ini untuk ngasih uangnya atau hak kamu sepenuhnya. Saya bilang, oh ya udah, saya udah siap juga, kalau nggak diberikan saya juga udah ikhlas, kalau diberikan ya puji Tuhan gitu. Dan menurut saya kalau kamu mention 100 juta yang kamu bilang itu udah emang layak buat saya, karena itu hak saya kerja dengan tim saya. Ya udah, menurut saya nggak perlu ada dipermasalahkan masalah itu. Oke. Masalah chat dihapus, saya heran dengan cara kamu ngomong menggiring ke arah yang kayak saya ini licik banget, jahat banget. Kenyataannya HP admin saat itu harus cepat-cepat diserahkan ke beliau. Dan HP itu berat banget memorinya karena nyimpen SPK, invoice dan lainnya. Dan apesnya saya, nggak semua chat itu terbackup. Ini ada SF-nya juga. Dan saya nggak mungkin mempersulit hidup saya ngumpulin data-data satu-satu ke PIC lainnya. Dan saya juga tidak restart HP tersebut. Jadi kamu bisa cek. Kemudian untuk masalah ini bisa di-scroll sendiri, dicocokkan dari konten-konten beliau yang di luxury apartemen dengan apartemen yang saya mau jual. Saya numpang. Ya, saya numpang karena beliau pindah ke Bali dan saya diajak untuk pindah dan otomatis diajak untuk tinggal di rumahnya. Sama seperti beliau menawarkan tempat tinggal ke anak tim saya. Di situ pun saya ngurusin semua masalah rumahnya yang tidak kunjung selesai. Jadi saya jadi garda terdepan untuk ngomong dan selesai dengan tukang, jagain tukang kerja. Oh ya, saat saya numpang, yang saya bikin sakit hati adalah saya diusir. Ya kamu nggak apa-apa mau ngusir aku. Kamu nggak apa-apa mau ngusir aku, tapi nggak dengan cara ini. Nggak dengan cara yang nggak manusiawi. Karena aku masih punya self respect. Dan kenapa saya numpang? Karena sejak saya kerja dengan beliau Desember 2021 dan baru dibayarkan Mei 2024. Beliau pindah ke Bali November 2023. Dengan gaji yang belum diberikan ke saya harus tinggal di mana, makan di mana, mobil dan bensin juga pakai pribadi. Yang ada juga malah nombok. Oh, ini juga. Saya juga pernah dipaksa tanda tangan keluar dari akte CV di notaris. Yang mana pada saat itu urusan paymentnya belum selesai. Jadi saya kekeh nggak mau tanda tangan. Karena saya trust issue dengan perkataan beliau. Yang dari awal 250 juta ke 170 juta. Jadi belajar dari kesalahan saya mau hitam di atas putih. Namun tiba-tiba beliau keluar dan menangis di sana. Saya meminta surat pernyataan bahwa akan dibayar. Itu pun saya tanya ke notarisnya pada saat itu. Bahwa surat pernyataan tersebut itu juga tidak sekuat dengan akte tersebut. Namun saya anaknya nggak tegaan dan bapaknya beliau berani menjamin bahwa akan dibayarkan. Ya sudah, saya mengalah lagi untuk itu. Saya ingin meluruskan dengan apa yang saya alami dan saya rasakan. Masalah ini itu sebenarnya sudah selesai. Namun saya kurang setuju dengan perkataan, sikap, dan perbuatannya yang ke saya. Dan ada beberapa hal yang belum saya sampaikan di sini. Namun daripada makin jauh urusannya, saya sampai di sini. Semoga dengan adanya peristiwa ini kita sama-sama belajar dan semoga buat kamu bisa lebih wise berbicara, bisa lebih wise buat memperlakukan orang lain, jangan seenaknya sendiri, tahu tempat kamu berdiri, jangan arogan karena perkataan kamu itu harimaumu tanpa kamu sadari. Untuk orang-orang di luar sana jangan mudah percaya mendengar dari satu sisi. Saya berharap kedepannya tidak ada lagi orang yang diperlakukan seperti ini. Ingat pelajaran ya, kalau kita kerja sama-sama orang lain meskipun kita udah percaya 100%, harus ada hitam di atas putih, jangan ikuti kebodohan aku. Oh iya, dan please jangan mikir kalau misalnya aku nilep uang kamu. Karena menurut saya, hidup saya selama ini udah sangat berkecukupan, udah sangat bahagia banget. Jauh sebelum kenal beliau, saya juga jauh lebih bahagia dan bisa kemana-mana lah. Hitungannya udah bersyukur banget dengan kehidupan saya. Dan saya emang purely membantu beliau dengan harapan saya juga ingin dihargai dengan pekerjaan saya. Dan saya juga tidak suka dong dibilang menilep uang. Dan saya mau clearkan di sini agar saya tidak disalahkan. Jadi tolong mengertiin posisi saya. Namanya saya juga orang kerja, butuh apresiasi. Apa yang saya dapatkan harusnya sama dengan apa yang saya kerjakan. Karena saya sudah ikhlas atas semuanya. Dan buat kamu, kalau misalnya kamu mau ambil uangnya apapun, ambil nggak apa-apa. Memperkaya diri kamu sendiri. God bless you all. Sending all my loves and hugs.